Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak kelas 6A yang hebat, hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Wargito, Simple and Easy Life, dalam pembelajaran tema 7, subtema 3, PP3. Kali ini muatannya adalah Bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dengan berdoa kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang akan berguna bagi masa depan kalian. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, tetap semangat. Marilah kita awali pembelajaran kali ini. Kita simak dulu. Untuk tujuan pembelajarannya, kali ini kita akan menggali dan menyampaikan teks pidato. Kemudian yang kedua, menganalisis dan menyajikan hasil pelaksanaan nilai Pancasila. Terutama nanti kita akan mengkaji pelaksanaan nilai Pancasila, sila ketiga dan keempat. Anak-anak, untuk yang ketiga, yaitu kita akan menganalisis dan menyajikan hasil kerjasama ASEAN. Ya, kerjasama ASEAN kali ini kita fokuskan pada bidang pendidikan. Baik anak-anak, silahkan konsentrasi, siapkan catatannya. Apabila ada hal-hal yang penting, silahkan dicatat, boleh di pause videonya, kemudian bisa dicatat dan lanjutkan kembali. Ya, konsentrasi, sisihkan dulu benda-benda yang mengganggu seperti televisi dimatikan. Oke, handphonenya juga disisihkan. Jika kalian menggunakan laptop, kalau menggunakan handphone, silahkan gunakan handphone. Kita lanjut anak-anak. Nah, yang pertama kita akan mengkaji adalah bagian-bagian pidato. Seperti kalian sudah ketahui, secara umum pidato itu dibagi menjadi 3. Pendahuluan, kemudian inti, dan penutup. Pendahuluan sendiri bisa dibagi 2 bagian. Ada salam pembuka, kemudian pendahuluan, kemudian inti yang berisi intisari daripada pidato tersebut. Kemudian yang yang ketiga adalah penutup. Biasanya terakhir boleh dibagi lagi menjadi salam penutup. Anak-anak, di bagian pidato tentang koperasi ini, Pak Guru sudah pisah menjadi 3 bagian. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi, kita menganalisis mengapa bagian ini disebut bagian pendahuluan, mengapa yang ini sebagai bagian inti, yang ini sebagai bagian penutup. Bagian pendahuluan seperti kalian sudah pelajari, itu ada salam pembuka, kemudian ada salam hormat, ada ucapan syukur kepada Tuhan, ada lagi adalah tujuan, apa tujuan pidato itu disampaikan. Nah, di sini memang hanya dicuplik tidak lengkap. Ini hanya bagian tujuan pidato itu disampaikan apa. Ya, di sini ada salam hormat. Nah, kita deteksi di sini. Yang saya hormati. Nah, begitu. Kalau sudah begitu itu, maka pasti bagian pendahuluan. Oke, anak-anak. Ini juga ada tujuannya disampaikan pidato ini apa dari sini. Nah, kemudian di bagian inti biasanya adalah bagian yang paling banyak. Ya, tidak mungkin sebuah pidato itu pendahuluannya lebih banyak daripada intinya. Karena inti pidato itu adalah isi dari pidato itu sendiri. Jadi bagian paling penting dari pidato itu adalah di bagian inti. Itu berisi permasalahan yang akan disampaikan dalam pidato tersebut. Ya. Kemudian di bagian penutup, seperti kita sudah pelajari sebelumnya, di bagian penutup itu biasanya ada permohonan maaf, ada pesan dan kesan, ya. Kemudian ada salam penutup di akhirnya. Nah, ini kalau kita baca, Bapak dan Ibu, saya tentu berharap. Nah, ini ada harapan, ini bagian penutup juga ya. Nah, jadi ada harapan, ada pesan, ada kesan, ada permintaan maaf, dan salam penutup itu ada di bagian penutup. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Ya, oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita lanjutkan ya. Nah, marilah kita simak kembali pidato yang tadi. Kita baru saja kita bahas tadi. Mari kita baca kembali.
Kita simak kembali. Kemudian apa saja sebenarnya isi daripada pidato tentang koperasi di atas. Nah, kalau kita telusuri, kita pahami betul-betul, ternyata pidato tersebut berisi tentang apa itu sebenarnya koperasi. Koperasi itu adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Ya, adapun tujuan koperasi itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, ya anggota, ya pengurus, dan juga masyarakat sekitarnya yang terlibat. Ya, kemudian semua anggota koperasi memiliki hak yang sama. Yang keempat, koperasi mengedepankan kekeluargaan dan kebersamaan. Hal ini adalah sebagai perwujudan dari pengamalan Pancasila sila keempat. Kemudian 5, jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban setiap anggota. Semuanya ikut bertanggung jawab ya. Kemudian koperasi mengajarkan kita untuk hidup peduli dengan sesama. Kemudian yang terakhir, mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, 7 ini adalah informasi penting yang kita dapat dari pidato di atas. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Oke, ya biasakan kalau ada seorang yang berpidato, disimak ya. Kemudian kalian berlatih untuk mengambil informasi pentingnya. Anak-anak, kemudian nilai-nilai apa saja yang diterapkan dalam pelaksanaan koperasi tersebut? Ternyata ada 2 nilai, yaitu nilai pengamalan sila ketiga dan pengamalan sila keempat. Pengamalan sila ketiga itu adalah koperasi tersebut mengutamakan gotong royong untuk kepentingan bersama daripada bekerja sendiri-sendiri. Ya. Kemudian yang untuk penerapan sila keempatnya yaitu nilai kerakyatan, koperasi tersebut mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Oke, ya anak-anak. Baik, untuk muatan PKN dan bahasa Indonesianya, saya pikir tidak begitu sulit untuk dipahami. Silahkan diulang-ulang video ini jika kalian kurang mengerti. Anak-anak, sekarang kita ke muatan IPS, yaitu kerjasama bidang pendidikan di ASEAN. Nah, marilah kita amati gambar berikut. Ini sebuah gedung yang unik, antik, dan ini gedung yang kelihatan elegan, ya. Nah, gedung yang pertama ini namanya adalah Nanyang Technology University atau NTU. NTU ada di Singapura. Kemudian yang kedua, ini adalah Universitas Indonesia atau UI di Depok, Jakarta, Indonesia ya, di Indonesia. Nah, kedua universitas ini sudah menjalin kerja sama. Jadi kalau ditanya apa bentuk kerjasama pendidikan ASEAN, ya kerjasama antara Nanyang University di Singapura dan Universitas Indonesia di Jakarta, di Depok, Jakarta. Nah, kalau jawab begitu betul, ya sudah betul, karena itu memang sudah ada hubungannya dengan kerjasama bidang pendidikan di ASEAN. Oke, mari kita simak berikutnya. Ada bentuk kerjasama lain di bidang pendidikan ini, yaitu adanya pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Ya, suatu hari pernah murid Pak Guru bertanya, bagaimana sih Pak Guru yang disebut pertukaran pelajar itu? Nah, pertukaran pelajar itu adalah kerjasama ASEAN, misalnya Indonesia dengan Malaysia mengadakan pertukaran pelajar. Nanti sekelompok pelajar Indonesia akan belajar di sekolah di Malaysia, kemudian sekelompok pelajar di Malaysia akan belajar di Indonesia. Tentu itu harus melalui kerjasama ASEAN dulu, difasilitasi oleh Sekretariat ASEAN. Ya anak-anak ya. Oke, kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia negara ASEAN. Ya, kemudian pembentukan kurikulum sekolah, kemudian penawaran beasiswa pendidikan, mengadakan Olimpiade Regional Asia Tenggara, dan sebagainya, masih banyak lagi kerjasamanya ya. Oke, itu adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan.
Oke, anak-anak, ini adalah peta dunia. ASEAN itu letaknya di sini. Oke. Nah, kita hari ini sudah belajar tentang penerapan Pancasila sila ke-3 dan ke-4. Di antaranya adalah pembentukan koperasi. Kemudian kita belajar juga tentang pidato, teksnya berisi tentang koperasi. Kemudian muatan IPS-nya kita belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Anak-anak, koperasi adalah badan usaha yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Karena musyawarah untuk mufakat itu lebih mulia daripada harus menggunakan suara terbanyak yang nantinya ada yang dikecewakan. Ya, baik, itu materi untuk pagi ini. Selanjutnya, silahkan kerjakan tugas-tugasnya yang ada di Badung Belajar. Apabila ada pertanyaan, ada kesulitan, coba diulang lagi video ini. Jika sudah tidak ada jalan keluar, silahkan hubungi Pak Guru. Demikian anak-anak, salam.